Halo Smart Parents, jumpa lagi di channel YouTube saya, Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Pada video kali ini, saya akan bahas secara singkat kehamilan dengan kondisi epilepsi. Yuk kita simak sama-sama. Apa itu penyakit epilepsi? Epilepsi adalah suatu kondisi yang menyebabkan orang mengalami kejang berulang. Di mana kejang adalah gelombang aktivitas listrik yang abnormal di otak. Kejang juga dapat membuat Anda pingsan misalnya, atau bergerak atau berperilaku yang lain dari biasanya. Jika saya menderita epilepsi, apakah saya bisa hamil secara normal? Kabar baiknya, Smart Parents, mayoritas atau kebanyakan penderita epilepsi dapat memiliki kehamilan yang sehat. Oleh karena itu, Smart Parents, akan ada lebih dari satu dokter spesialis yang akan merawat Anda selama kehamilan. Yang pertama adalah dokter kandungan, di mana beliau akan memantau kehamilan Anda, dan yang kedua adalah dokter spesialis syaraf, di mana dia akan merawat epilepsi Anda. Apa yang harus saya lakukan sebelum mencoba untuk hamil jika saya mengalami epilepsi? Nah, sebetulnya sangat penting Smart Parents untuk berbicara dengan dokter kandungan Anda sebelum Anda mencoba untuk hamil. Dengan begitu, mereka akan memiliki cukup waktu untuk memeriksa obat-obatan anti kejang Anda. Kemudian jika obat-obatan itu harus diganti atau dinaikkan atau diturunkan dosisnya. Nah, di mana dokter Anda mungkin akan merekomendasikan beberapa hal berikut ini, Smart Parents. Mungkin dia akan mengubah dosis obat anti kejang Anda. Atau dia bisa mengurangi jumlah obat anti kejang yang Anda konsumsi jika Anda mengkonsumsi lebih dari satu jenis obat. Atau dokter kandungan Anda atau dokter syaraf Anda juga dapat mengubah obat anti kejang Anda, di mana mereka akan memastikan bahwa obat anti kejang Anda disesuaikan seaman mungkin selama kehamilan. Ada yang penting juga nih Smart Parents, bahwa Anda tidak boleh menghentikan obat anti kejang Anda sendiri. Oke, tetapi dokter Anda mungkin akan berbicara dengan Anda jika ada kemungkinan untuk menghentikan obat-obatan. Jika syarat yang pertama, biasanya Anda tidak pernah mengalami kejang selama bertahun-tahun. Syarat yang kedua, biasanya Anda memiliki jenis epilepsi yang memang dapat hilang seiring dengan waktu. Dan syarat yang ketiga adalah hasil pemeriksaan Anda, termasuk pemeriksaan EEG, yaitu pemeriksaan untuk mengukur aktivitas listrik di otak, dan tes pencitraan lainnya sudah menunjukkan bahwa Anda tidak akan mengalami kejang lagi. Selain memeriksa obat-obatan Anda, dokter Anda juga akan meresepkan vitamin yang disebut dengan asam folat. Nah, semua orang yang mungkin hamil harus konsumsi asam folat, terlepas dari apakah mereka aktif untuk mencoba kehamilan atau memang tidak. Asam folat ini dapat membantu mencegah masalah yang dapat dialami bayi sejak lahir. Bagi penderita epilepsi, konsumsi asam folat sebelum dan selama kehamilan tampaknya akan menurunkan resiko keterlambatan perkembangan dan autisme pada anak. Bagaimana pengaruh epilepsi saya terhadap bayi saya? Mengalami kejang Smart Parents saat Anda hamil tentunya dapat membahayakan bayi Anda. Jika misalnya Anda jatuh Anda bisa melukai diri sendiri dan juga bayi Anda. Apakah kehamilan ini akan mempengaruhi kondisi epilepsi saya? Biasanya sih tidak ya Smart Parents. Namun beberapa orang dapat mengalami lebih banyak kejang selama kehamilan. Dan beberapa orang juga saat setelah melahirkan juga dapat kejang. Anda bisa mengalami lebih banyak kejang jika Anda tidak minum obat anti kejang sesuai petunjuk dokter Smart Parents. Atau jika Anda tidak cukup tidur. Jadi diperhatikan ya Smart Parents. Bagaimana saya bisa menurunkan kemungkinan saya mengalami kejang? Nah, berikut ini adalah beberapa tips untuk menurunkan kemungkinan kejang. Tips yang pertama, tentunya minum obat anti kejang Anda persis seperti yang disarankan oleh dokter. Yang kedua,
Beritahu dokter Anda jika Anda muntah segera setelah minum obat anti kejang, terutama pada awal-awal kehamilan. Ketiga, segera beritahu dokter Anda jika Anda memulai obat resep atau non-resep yang baru atau bahkan obat-obatan herbal. Tips yang keempat adalah istirahat atau tidur yang cukup, Smart Parents. Di mana kurang tidur akan meningkatkan kemungkinan Anda mengalami kejang. Apakah saya akan menjalani pemeriksaan-pemeriksaan lain selama kehamilan? Tentunya iya ya, Smart Parents. Anda akan menjalani beberapa pemeriksaan untuk tentunya memeriksa kesehatan bayi Anda. Ini dapat mencakup misalnya tes darah, pemeriksaan pencitraan yang disebut USG atau ultrasonografi, di mana USG ini akan membuat gambar bayi Anda dalam tubuh Anda. Kemudian Anda juga akan menjalani tes darah rutin, Smart Parents, untuk memeriksa kadar obat anti kejang di dalam tubuh Anda, di mana kehamilan dapat menurunkan jumlah atau kadar obat dalam darah Anda. Bisakah saya melahirkan secara normal atau spontan per vaginam? Nah, kebanyakan orang dengan epilepsi memiliki persalinan per vaginam normal, Smart Parents. Menderita epilepsi bukanlah alasan tersendiri untuk menjalani operasi sesar, di mana operasi ini untuk operasi mengeluarkan bayi. Jarang terjadi kejang selama persalinan, Smart Parents. Apakah bayi saya akan sehat? Jika Anda sehat nih, Smart Parents, dan epilepsi Anda terkendali selama kehamilan, kemungkinan bayi Anda juga akan sehat. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, dan komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam sehat.